Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah, dalam kesempatan malam hari ini dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kajian rutinan kita, kajian tafsir dari surat-surat pendek dari juz amma, juz 30. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita telah sampai pada tafsir surat Asy-Syarh. Surat Asy-Syarh, dan saat ini kita melanjutkan surat Ad-Duha. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini adalah surat Ad-Duha. Dinamakan surat Ad-Duha diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat pertama, yaitu Wad-Duha, maka dinamakan dengan surat Ad-Duha. Dan kebanyakan surat ini namanya diambil dari penggalan atau bagian dari ayat yang ada dalam surat tersebut. Di antaranya adalah surat Ad-Duha, diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala ayat pertama, Wad-Duha. Surat ini termasuk Makkiyah. Artinya Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekkah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Kalau surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, dinamakan surat apa? Surat Madaniyah. Surat ini jumlah ayatnya ada 11 ayat. Surat ini menceritakan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala serta keutamaan dan anugerahnya yang telah Allah taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Ini adalah isi daripada surat Ad-Duha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wad-Duha. Artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan siang hari yang cahayanya menyebar ketika waktu duha. Karena an-nahar atau siang itu dari mulai terbit matahari sampai tenggelam matahari. Hanya saja bagian-bagian daripada siang tersebut ada namanya tersendiri. Kalau ketika matahari terbit namanya apa? Syuruk. Ketika matahari naik namanya duha. Ketika matahari di tengah-tengah namanya apa? Zahirah.
Ketika matahari condong ke barat, namanya apa? Al-Ashi atau Al-Asr. Ini bagian-bagiannya ada namanya tersendiri. Lah, dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa? Bagian waktu siang, yaitu ketika matahari naik sampai matahari tepat di tengah-tengah, yaitu waktu duha. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya siapapun yang dia kehendaki dan apapun makhluknya yang dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan rembulan, dengan matahari, dengan waktu asar, dengan fajar, dengan 10 hari terakhir dari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam, dengan siang. Ini semuanya adalah apa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan apapun yang dia kehendaki, salah satunya yaitu bersumpah dengan waktu duha. Sedangkan manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diperbolehkan bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan. Dia telah melakukan kesyirikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah lagi dengan waktu malam. Qala Allah taala wal laili idza saja. Dan bersumpah dengan malam hari ketika malam atau gelapnya meliputi, menyebar dan meliputi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Ini saja, yaitu idza ghatta, ketika menutupi, malamnya, gelapnya menutupi permukaan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha dan juga dengan waktu malam. Ini ada hikmah tersendiri yang hanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Apa maksud kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha dan juga bersumpah dengan waktu malam hari? Ini hikmahnya Allah taala yang tahu sendiri. Kita tidak tahu, kita hanya apa? Membenarkan dan mengimani apa yang Allah firmankan dan Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang nikmat-nikmatnya yang telah dia berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Maknanya yaitu apa? Ma wadda'aka rabbuka ay ma tarakaka mundu i'tana bika wala ahmalaka mundu rabbaka wa ra'ak. Yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkanmu sejak dia merawat dan memperhatikanmu, dan tidak pernah menyia-nyiakanmu sejak dia apa? Memeliharamu. Bal lam yazal yurabbika ahsana tarbiyatin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala selalu dan terus-menerus mendidikmu, merawatmu ahsana tarbiyatin, dengan pendidikan yang baik. Wa yu'alika darajatan ba'da darajatin, dan meninggikanmu derajat demi derajat. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun, diriwayatkan bahwa sebab turunnya yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wahyu agak jarang turun kepada Rasulullah SAW. Ada senggang yang di situ malaikat Jibril tidak menurunkan wahyu kepada beliau, dan ini tentunya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika saat itu Rasulullah SAW merasa apa? Merasa tertekan. Karena apa? Karena tekanan dari orang-orang kufar Quraisy. Sampai suatu ketika ada salah satu orang kufar Quraisy mengatakan apa? Inna rabbaka qad wadda'aka.
Au kama ruwiya, sebagaimana diriwayatkan bahwa salah satu orang kufar Quraisy mengatakan apa? Saya melihat Tuhanmu telah meninggalkanmu, yaitu dengan terlambatnya turun wahyu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Artinya apa? Ma tarakaka rabbuka, bahwa Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Wa ma qala, dan juga tidak membuatmu murka, tidak membuatmu marah. Ini qala. Karena apa? Karena telatnya wahyu yang turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ma qala maknanya ma abghadaka mundu ahabbaka, artinya bahwa Allah tidak pernah benci kepadamu sejak dia mencintaimu. Sejak dia mencintaimu. Dan ini menunjukkan apa? Anugerah Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada Rasulullah SAW sejak beliau apa? Sejak beliau sebelum diutus menjadi Rasul. Sejak beliau diutus menjadi Rasul, bahkan Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan dan memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kondisi yang terakhir, yaitu di akhir-akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan lebih baik daripada ketika permulaan beliau dilahirkan dan permulaan beliau diutus ke umatnya, kepada umatnya sebagai seorang rasul. Maknanya ay kullu halatin mutaakhiratin min ahwalika fa inna laha al-fadlu 'ala al-halati sabiqah, yaitu kondisi yang belakangan dengan artian di akhir hayatmu dari kondisi-kondisimu, maka itu lebih baik kondisinya, lebih banyak keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadamu daripada apa? Daripada kondisimu ketika masih kecil dulu. Kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperhatikan dan merawat dengan baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak beliau di kandungan ibunya. Sejak beliau di kandungan ibunya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan antara ibu beliau Aminah dan ayah beliau Abdullah bin Abdul Muttalib, sehingga apa? Menjadi suami istri yang akan melahirkan seorang nabi dan rasul akhir zaman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merawat dalam kandungan ibunya, meskipun pada saat lahir di dunia beliau tidak pernah melihat ayahnya. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ayahnya, yaitu ayah beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ketika beliau masih dalam kandungan ibunya. Falam yazal sallallahu alaihi wasallam yas'adu fi darajatil ma'ali wa yumakkinu lahu Allahu dinah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menerus naik derajatnya, naik kedudukannya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan terhadap agamanya sampai agamanya menyebar. Wa yansuruhu ala a'da'ihi, dan Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada Rasulnya terhadap musuh-musuhnya. Wa yusaddidu lahu ahwalahu, dan Allah Subhanahu wa taala selalu meluruskan kondisi-kondisi perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Perjalanan hidup Rasulullah SAW dari mulai sejak diutus sebagai Rasul sampai beliau meninggal dunia selalu apa? Mendapat bimbingan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau selalu lurus dalam membimbing dan mendidik umatnya. Hatta mata, sampai beliau sallallahu alaihi wasallam
meninggal dunia, wa qad wasala ila halin la yasilu ilaiha al awwaluna wal akhirun. Sampai beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia itu mendapatkan kedudukan yang tidak pernah didapatkan oleh orang-orang atau nabi-nabi terdahulu maupun orang-orang yang akan datang. Fa subhanallah, nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW sangatlah besar. Di antara nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan tidak pernah didapatkan kecuali oleh Rasulullah, yaitu apa? Nikmat al-maqamum mahmud. Maqamum mahmud, kedudukan yang terpuji, yang mana maqam tersebut la yambaghi li ahadin illa li 'abd, tidak layak ditempati oleh seseorang kecuali oleh seorang hamba, dan hamba tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ba'da dzalika la tas'al an halihi fil akhirah. Itu adalah kondisi beliau di dunia. Tapi jangan setelah ini apa? Bagaimana kira-kira apa yang beliau dapatkan ketika beliau di akhirat nanti? Tentunya apa? Akan lebih baik, akan lebih mulia dari apa yang beliau dapatkan atau yang telah beliau dapatkan di dunia ini. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala memfirmankan, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan Rabbmu akan memberimu, Tuhanmu akan memberimu sampai kamu ridha, sampai kamu ridha. Dan ini nikmat tidak bisa terbayangkan betapa besarnya kalau kita diberi nikmat atau diberi hadiah oleh seseorang. Kamu minta apa saja sesukamu sampai kamu puas, sampai kamu ridho. Kira-kira bagaimana perasaan kita kalau ada orang yang mengasih hadiah atau mengasih uang? Mintalah seberapapun sampai kamu puas, sampai kamu ridho. Bukan hanya sekedar apa, tak kasih sekian atau sekian, tidak, tapi apa, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hamba Allah tidak akan pernah apa, puas dengan apa, dengan pemberian, dan akan selalu minta terus, akan selalu minta terus. Dan siapa yang bisa mengabulkan permintaan kita sampai kita apa, ridha? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengabulkan hal itu. Dan ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala saufa yu'tika rabbuka, bahwa Tuhanmu akan memberimu fatardha, sampai kamu ridha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang lain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala, alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah kamu mendapati atau tidakkah mendapati dirimu ketika yatim, fa'awa, lalu dia melindungimu. Karena memang benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di dunia ini dalam keadaan apa? Yatim. Seperti yang saya sampaikan tadi, ayah beliau meninggal dunia, beliau masih dalam kandungan. Beliau lahir di dunia, Allah Subhanahu wa taala memberikan perawatan melalui siapa? Melalui ibu susuan beliau, yaitu Al-Halimah As-Sa'diyah di Bani Sa'ad yang ada di daerah Taif, yang mana daerah tersebut, kabilah tersebut terkenal dengan apa? Dengan udaranya yang segar, dengan udaranya yang jauh dari apa? Polusi. Karena hidup di daerah yang apa? Padang rumput, tempat gembala. Ini adalah bentuk apa? Bentuk perawatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau lahir, yang menyusui beliau adalah kabilah yang apa? Yang baik, kabilah yang bersih. Sampai beliau mengejak anak-anak. Ketika beliau anak-anak, beliau pun apa? Masih di bawah asuhan ibunya. Sampai beliau menginjak apa?
menginjak yaitu kira-kira umur mumayyiz. Mumayyiz itu mengerti, baru mengerti. Ketika beliau baru mengerti antara umur 5 atau 6 tahun, beliau meninggal siapa? Ibunya. Sehingga beliau menjadi apa? Yatim piatu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun apa? Tetap memperhatikan dia, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau membuat tempat yang nyaman untuk beliau tumbuh dewasa. Yaitu siapa? Di bawah asuhan kakek beliau yaitu Abdul Muttalib. Di bawah asuhan kakek beliau ini beliau mendapatkan kasih sayang yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena Abdullah, ayah beliau sallallahu alaihi wasallam ini termasuk anak atau putra yang dicintai atau yang sangat dicintai oleh Abdul Muttalib. Coba bayangkan kita sendiri kalau kita punya anak yang paling kita sayangi, kemudian anak tersebut memiliki putra yang menjadi cucu kita, kira-kira kasih sayang kita gimana? Mungkin akan lebih besar daripada sayang kita terhadap ayahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat yang nyaman untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Di pelukan kakeknya. Sampai beliau menginjak remaja ketika beliau umur 12 tahun. Ketika beliau umur 12 tahun, Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan untuk beliau tempat yang nyaman pula, yaitu di bawah asuhan siapa? Paman beliau, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah tokoh daripada orang-orang atau kabilah Quraisy, tokoh daripada Bani Hashim. Maka tentunya semua masyarakatnya di sekitarnya akan menghormati dia dan menghormati siapapun yang ada di dalam keluarga dia, di dalam rumah dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang nyaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kakeknya, yaitu di bawah asuhan paman beliau Abu Thalib. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana anak yatim yang terlunta-lunta tidak ada yang mengasuh. Kakek mungkin punya, tapi kakeknya kurang perhatian. Paman-pamannya banyak, tapi pamannya kurang perhatian. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaruh hati pada kakeknya, sehingga kakeknya sangat mencintai dan menyayangi Rasulullah. Menaruh hati di paman beliau, sehingga paman beliau mencintai dan menyayangi beliau sampai beliau menikah, bahkan sampai beliau diutus menjadi rasul. Itu pun paman beliau masih masih menyayangi, membela beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika hidup paman beliau Abu Thalib, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul, itu tidak ada satu gangguan sedikit pun, atau tamparan atau colekan atau cubitan sedikit pun dari orang-orang Quraisy kepada Rasulullah. Tidak ada yang berani. Karena apa? Karena kedudukan pamannya, yaitu Abu Thalib. Pamannya Abu Thalib. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengingatkan atas nikmat-nikmatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul itu selama 10 tahun didampingi atau berada di sisi paman beliau Abu Thalib. Sampai dikatakan bahwa orang-orang kufar Quraisy itu tidak berani menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sampai paman beliau meninggal dunia. Begitu paman beliau Abu Thalib meninggal dunia pada tahun ke-10 setelah beliau diutus menjadi rasul, disinilah mulai ujian dan cobaan berdatangan dari orang-orang kufar Quraisy. Mulai dari boikot, kemudian disiksa,
diinjak, bahkan dilempar batu. Ini kapan? Sepeninggal pamannya Abu Thalib. Ketika pamannya hidup, itu nggak berani sama sekali. Berani cuma nyindir saja, nyindir pakai kata-kata saja. Tapi menyakiti nggak pernah berani. Ini adalah nikmat dari Allah yang sangat luar biasa. Nikmat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wajadaka dhallan fahada." Dan dia mendapatimu dhallan, tersesat, fahada, lalu dia memberi petunjuk kepadamu. Maknanya apa? Wajadaka la tadri mal kitab walal iman. Dia mendapatimu, kamu tidak tahu apa itu kitab, yaitu wahyu. Al-Quran itu apa gak tahu. Walal iman, dan beriman kepada Allah itu apa gak tahu. Fa'allamaka ma lam takun ta'lam. Lalu Allah mengajarimu apa-apa yang belum pernah kamu ketahui. Wa waffaqaka li ahsanil a'mali wal akhlaq, dan Allah memberi taufik kepadamu untuk bisa beramal yang baik dan berakhlak yang mulia. Fa subhanallah. Kalau yang nikmat yang pertama adalah nikmat duniawi. Nikmat yang kedua nikmat apa? Nikmat din, nikmat agama. Nikmat agama. Ini adalah dua nikmat yang sangat luar biasa. Barang siapa yang mendapatkan dua nikmat ini, maka dia apa? Dia telah mendapatkan nikmat yang sangat besar. Qala Allah Ta'ala wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan dia mendapatimu ailan. Ailan yaitu faqiran miskinan, fakir dan miskin. Fa'aghna, lalu dia memberi kekayaan kepadamu. Karena hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil dalam keadaan apa? Yatim piatu. Sehingga untuk mendapatkan harta warisan dari orang tuanya tidak pernah ada. Kenapa? Orang tuanya masih muda, sudah meninggal dunia. Biasanya orang kalau meninggal dunia masih muda, usahanya apa? Belum apa-apa, sehingga tidak bisa atau tidak ada yang bisa diwariskan. Apalagi ibunya. Adapun harta yang dari kakeknya, kemana? Ya diwaris oleh paman-pamannya. Beliau selaku cucu tentunya apa? Tidak akan mendapat apa-apa. Makanya Rasulullah SAW sejak kecil itu dalam keadaan apa? Fakir dan miskin. Sampai beliau SAW menceritakan apa? Aku dulu pernah apa? Menggembala domba untuk mendapatkan upah beberapa makanan. Untuk menggembala domba, untuk mendapatkan upah. Ini kehidupan beliau, kemiskinan beliau. Sampai apa? Kambing pun gak punya. Punyanya apa? Yaitu menggembalakan kambingnya orang. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam dipertemukan dengan apa? Putri Quraisy yang sangat kaya raya, saudagar. Disinilah mulai perjalanan hidup beliau mendapatkan kekayaan yang apa? Yang banyak. Ini atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang laki-laki yang fakir miskin ketemu apa? Calon istri yang kaya raya. Nikmat enggak? Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah pertemukan beliau dengan Khadijah radhiyallahu anha. Meskipun pada awalnya apa? Enggak langsung nikah, pada awalnya apa? Berdagang dengan modal dari Khadijah radhiyallahu anha. Ketika dalam perdagangan tersebut, Khadijah radhiyallahu anha melihat apa? Kesuksesan yang luar biasa, kejujuran yang luar biasa, amanah yang luar biasa dalam menjalankan perdagangan tersebut. Sehingga apa? Khadijah radhiyallahu anha yang apa? Mengajukan lamaran. Tentunya bukan Khadijah sendiri yang melamar, tapi apa? Meminta walinya untuk melamarkan. Maka disepakati dan disetujuilah dan menikahlah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha. Sampai beliau diutus menjadi rasul. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul, ya, Khadijah radhiyallahu anha itu mengatakan apa? Ini hartaku semuanya adalah
milikmu, gunakan untuk apa saja yang kamu sukai, yang kamu kehendaki. Akhirnya apa? Rasulullah SAW menggunakan harta pemberian istrinya untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membantu orang-orang fakir, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan seterusnya. Sampai Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau apa? Hijrah ke kota Madinah. Ketika di kota Madinah, beliau memulai apa? Hidup beliau di kota hijrah. Itu beliau masih dalam keadaan apa? Fakir dan miskin. Karena apa? Waktu itu kaum muslimin dalam kesulitan. Karena apa? Kaum muslimin hidup di tanah baru yang tidak memiliki sanak kerabat dan juga tidak memiliki apa? Tanah untuk apa? Usaha. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Harta peninggalan istri beliau itu beliau gunakan untuk apa? Berdakwah. Nah, ketika di kota Madinah, beliau berkembang sedikit demi sedikit dengan apa? Dengan banyaknya masuk Islam dari kalangan orang-orang Arab. Banyaknya berbondong-bondongnya masuk Islam dari kalangan apa? Orang-orang Arab sekitar Madinah, sampai Allah Subhanahu wa taala apa? Membukakan beliau kota Mekah. Dan sebelum pembebasan kota Mekah, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Kunuz. Kunuz itu daerah yang paling subur, daerah yang paling kaya, yaitu di daerah apa? Khaybar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan ketika perang Khaybar. Sejak Rasulullah SAW mendapat kemenangan ketika perang Khaybar, disitulah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Bisa makan dengan kenyang, sebagaimana yang apa? Yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah radhiyallahu anha menceritakan apa? Kami tidak pernah kenyang sampai Allah apa? Menganugerahkan kepada kami bisa membebaskan Khaybar dari orang-orang Yahudi. Makanya Allah Subhanahu wa taala memfirmankan wa wajadaka ailan fa'aghna. Dia mendapatimu fakir miskin fa'aghna, lalu dia memberi kekayaan kepadamu. Yaitu dengan apa? Dengan memberikan, dengan bisa menaklukkan kota-kota di sekitar kota Madinah. Menaklukkan kota-kota yang ada di sekitar kota Mekah. Rasulullah SAW mentaklukkan kota Khaybar, kemudian mentaklukkan kota Mekah. Setelah beliau mentaklukkan kota Mekah, apa? Semua bangsa Arab berbondong-bondong masuk Islam. Allah Ta'ala berfirman, apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi ahwaja. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan beliau atas nikmat-nikmat ini. Falladzi azala anka hadhihi naqais. Zat yang telah menghilangkan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirimu ini. Sayuzilu anka kulla naqs, dan akan menghilangkan semua kekuranganmu. Dari mulai apa? Dari mulai kekurangan yaitu fakir dan miskin, sehingga beliau menjadi kaya. Yang asalnya beliau terdesak, terusir, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Perlindungan kepada beliau di kota Madinah. Yang asalnya beliau tidak tahu apa itu Islam, apa itu iman, apa itu Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu dan menjelaskan apa itu iman dan Islam. Maka di sini Allah mengingatkan supaya apa? Semuanya itu disyukuri. Disyukuri. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya, fa ammal yatima fala taqhar.
Fa ammal yatima, maka adapun orang anak-anak yatim, fala taqhar, janganlah kamu buruk dalam memperlakukan mereka. Jangan kamu hardik mereka. Maknanya la tusi'u muamalatal yatim. Janganlah kamu berbuat buruk dalam memperlakukan anak-anak yatim, yaitu anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sedangkan dia masih kecil. Wala yadhiqu sadruka alaih, dan jangan merasa terganggu dengan keberadaan anak yatim. Wala tanharhu, dan jangan engkau menghardi anak yatim. Bal akrimhu, akan tetapi muliakan dia. Wa a'tihi ma tayassar, dan berilah dia apa yang kamu mampu. Wasna' bihi kama tuhibbu an yusna'a bi waladika min ba'dik, dan perlakukan anak yatim itu seperti halnya kalian memperlakukan anak kalian sendiri. Seperti halnya memperlakukan anak kalian sendiri. Ini adalah ingatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya supaya kita tidak berbuat semena-mena terhadap anak yatim. Memang anak yatim, anak yang meninggal oleh ayahnya, itu biasanya kurang perhatian. Biasanya tingkah lakunya ini membuat orang lain jengkel, membuat orang lain gergeten. Ini Allah memerintahkan supaya kita jangan sampai memperlakukan anak yatim yang demikian itu dengan buruk, atau dengan meremehkan, atau dengan menghardiknya. Kita perlu ingat bagaimana kalau anak yatim tersebut adalah anak kita. Kemudian kita melihat dari jauh, nggak bisa melakukan apa-apa, ada orang lain yang menghardik anak kita. Apa yang bisa kita lakukan? Kira-kira perasaan kita bagaimana? Kalau kita diem, nggak bisa bicara, nggak bisa melakukan apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa, bisanya hanya melihat dan mendengar. Di depan mata kita ada anak kita yang masih kecil, umur 5 tahun, 6 tahun, kemudian dihardik oleh orang lain. Betapa sakitnya hati kita. Qala Allah Ta'ala, wa ammas sa'ila fala tanhar, dan adapun orang meminta-minta, fala tanhar, janganlah engkau hardik, engkau bentak. Jadi kalau ada orang yang meminta-minta, janganlah dibentak. Berilah apa yang bisa kamu berikan. Kalau tidak bisa, ucaplah kata-kata yang ma'ruf, kata-kata yang baik. Ingatlah ketika kita pernah mengalami kefakiran atau kemiskinan. Kalaupun kita tidak pernah mengalami kefakiran dan kemiskinan sejak kecil, maka bayangkanlah bagi diri kita, bagaimana kalau diri kita mengalami apa yang dia alami. Mungkin ikhwan-ikhwan yang pernah mengalami kefakiran dan kemiskinan itu bisa merasakan, tapi yang belum pernah merasakan kefakiran atau kemiskinan sejak kecil, itu coba dirasakan, coba difahami, direnungkan bagaimana kalau posisi kita seperti dia, sangat membutuhkan sampai terpaksa untuk minta-minta. Kemudian ketika minta-minta, kita dihardik, ditolak saja dengan cara yang lembut, itu perasaannya sudah sesak, apalagi ditambah dengan bentakan, dengan hardikan. Hadza yadkhulu fihi as-sa'ilu lil mali was-sa'ilu lil ilm. Ini masuk ke semua peminta-minta, yaitu baik orang yang meminta harta, meminta uang, ataupun orang yang meminta meminta ilmu, minta diajari. Jangan disepelekan, jangan dihardik. Orang ingin belajar jangan dihardik. Ngapain belajar? Jangan sampai seperti itu. Kalau bisa beri semangat. Kalau kita punya ilmu, berikan ilmu kita kepada dia. Ini adalah
ingatan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Supaya memberi orang yang meminta-minta dan tidak menghadiknya, termasuk di dalamnya adalah memberi orang yang ingin belajar, memberi ilmu, mengajarinya. Kemudian ayat yang terakhir qala Allah taala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun dengan nikmat Tuhanmu fahaddits, maka ceritakanlah. Maksudnya apa? Maksudnya fahaddits di sini yaitu menceritakan dengan penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menceritakan dengan penuh kesombongan, dengan penuh membanggakan, tapi dengan apa? Penuh kesyukuran. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya yang dimaksud dengan fahaddits. Bicarakan, ceritakannya itu apa? Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menceritakan nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ini ada dua macam. Menceritakan atau membicarakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana membicarakan nikmat yang Allah berikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita membicarakan nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, seolah-olah kita apa? Berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan apa? Dengan penuh kesyukuran. Kadang kan orang mendapat nikmat kemudian bicara sendiri kepada siapa? Kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Ya Allah, Engkau telah memberiku nikmat begini dan begitu. Ini yang pertama, itu membicarakan nikmat yang kita berikan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membicarakannya kepada orang lain. Nah, untuk membicarakannya kepada orang lain ini tergantung maslahatnya. Tergantung apa? Maslahatnya. Kalau maslahatnya lebih besar, yaitu dengan apa? Dengan memberikan bantuan kepada orang lain, bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita apa? Menginfakkan, memberikan bantuan kepada orang lain, dan maslahatnya ini besar, maka ini diperbolehkan. Akan tetapi kalau maslahatnya kecil, bahkan bisa mendatangkan madharat, maka ini tidak perlu apa? Diceritakan. Tidak perlu diceritakan. Karena menceritakan nikmat kepada orang lain itu apa? Belum tentu yang mendengar ini apa? Senang. Terkadang orang yang mendengar ini merasa apa? Iri dan dengki, sehingga apa? Menimbulkan kesenjangan yang tidak baik, yang bisa merusak hubungan persaudaraan antara satu dengan yang lainnya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah tafsir dari surat Ad-Duha, yang mana intinya adalah yaitu mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, baik ketika beliau masih kecil maupun ketika beliau diutus menjadi Rasul sampai beliau meninggal dunia. Kemudian dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan supaya apa? Supaya tidak berbuat semena-mena kepada anak yatim, tidak menghardik dan mengejek orang fakir dan miskin yang meminta-minta, serta hendaklah apa? Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini, makna ini juga apa? Berlaku untuk umat beliau, berlaku untuk kaum muslimin yang mendapatkan nikmat serupa, hendaklah dia melakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah dia apa? Mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan nikmat-nikmat tersebut. Nah, kita akhiri sampai di sini dari tafsir ini. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatihil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah, wa an yaj'alana mimman syakara ni'matahu wa mimman syakara fadlahu fa innahu sami'ud du'a. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.